Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiyuanidia. Saya dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membawakan materi saya yang berjudul Gangguan Fungsi Sistem Genitourinari. Sistem genitourinari mencangkup organ reproduksi dan saluran kemih. Berbagai penyakit dapat mengganggu fungsi normal sistem ini. Pemahaman mendalam tentang gangguan ini penting bagi profesional kesehatan. Penyakit yang pertama yaitu infeksi saluran kemih atau ISK. Etiologinya, ISK disebabkan oleh bakteri yang masuk dan berkembang biak di saluran kemih. Gejalanya, pasien mengalami nyeri saat berkemih, sering buang air kecil, dan demam. Komplikasinya, jika tidak diobati, ISK dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan sepsis. Penyakit yang kedua yaitu batu ginjal. Yang pertama, pembentukannya, batu ginjal terbentuk dari pengendapan mineral dan asam urat dalam ginjal. Gejala akutnya, nyeri hebat di pinggang saat batu bergerak melalui saluran kemih. Diagnosisnya yaitu CT scan dan ultrasound digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan ukuran batu. Pengobatannya, terapi meliputi penghancuran batu dengan gelombang kejut atau pembedahan jika diperlukan. Sistem penyakit yang ketiga yaitu penyakit ginjal kronis. Penyebabnya yaitu diabetes dan hipertensi, adalah penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kondisi ini merusak nefron secara bertahap. Gejalanya, pasien mengalami kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan pembekakan ekstremitas. Gejala sering muncul pada tahap lanjut. Manajemennya, pengobatan meliputi kontrol tekanan darah, diet rendah, protein, dan dialisis pada kasus lanjut. Yang keempat yaitu kanker prostat. Faktor risikonya, usia lanjut dan riwayat keluarga meningkatkan risiko kanker prostat. Pria di atas 50 tahun perlu screening rutin. Diagnosisnya, PSA test dan biopsi digunakan untuk mendiagnosis kanker prostat. Stagin penting untuk menentukan pengobatan. Pengobatannya yaitu terapi meliputi prostatektomi radikal, radioterapi, dan terapi hormon. Pilihan tergantung pada stadium dan usia pasien. Yang kelima ada endometriosis. Gejalanya yaitu nyeri panggul kronis dan infertilitas adalah gejala utama endometriosis. Diagnosisnya yaitu laparoskopi adalah gold standar untuk diagnosis dan staging endometriosis. Pengobatannya yaitu terapi hormon dan pembedahan digunakan untuk mengelola gejala dan meningkatkan kesuburan. Berikut disfungsi ereksi. Kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular sering menjadi penyebab utama disfungsi ereksi. Yang kedua, diabetes. Diabetes dapat merusak saraf dan pembuluh darah, menyebabkan disfungsi ereksi. Yang ketiga, psikologis. Stres dan depresi juga berkontribusi pada terjadinya disfungsi ereksi. Yang keempat, pengobatan atau inhibitor PDE5 seperti sildenafil efektif dalam mengatasi disfungsi ereksi. Berikut penyakit menular seksual atau PMS. Penyakitnya yaitu ada gonore, penyebabnya Neisseria gonorrhoeae. Gejala utamanya yaitu keluar nanah dari alat kelamin. Komplikasinya infertilitas. Penyakit yang kedua ada sifilis, penyebabnya Treponema pallidum. Gejala utamanya yaitu lensi kulit tanpa rasa sakit. Komplikasinya kerusakan organ. Yang ketiga ada HIV atau AIDS. Penyebabnya human immunodeficit infeksi virus. Gejala utamanya yaitu penurunan sistem imun. Komplikasinya infeksi oportunistik.
Berikut gangguan kesuburan. Yang pertama, evaluasi awal. Pemeriksaan riwayat medis dan tes hormon dasar dilakukan pada pasangan infertil. Yang kedua, analisis sperma. Ada jumlah, mortalitas, dan morfologi sperma dievaluasi pada pria, ovulasi diminutor pada wanita. Yang ketiga, tes lanjutan. Histerosalpingografi dan laparoskopi dapat dilakukan untuk menilai anatomi reproduksi wanita. Yang keempat, pengobatan terapi meliputi induksi, ovulasi, inseminasi intrauterin atau fertilasi in vitro atau IVF. Berikut ada inkontinensia urin. Yang pertama, tipe inkontinensia stres dan urgensi adalah dua tipe utama. Keduanya memiliki penyebab dan penanganan berbeda. Yang kedua, faktor risiko, yaitu usia, kehamilan, dan operasi prostat meningkatkan risiko inkontinensia atau obesitas juga berkontribusi. Ketiga, pengobatannya, latihan otot dasar panggul dan terapi perilaku efektif. Obat-obatan atau pembedahan digunakan pada kasus berat.